Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Indra Permana Solihin selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan analisis teoritis dan manajerial dari studi kasus ujian akhir semester kami yang berjudul Ericsson Maritime ICT Transforming the Shipping Industry with IoT Technologies. Baik, sebelum memasuki substansi materi, izinkan kami memperkenalkan susunan tim dari kelompok 6. Saya sendiri, Muhammad Rafiq Izzuddin, dengan NIM akhir 085, dan tentunya saya bersama kelima rekan saya, silakan. Saya Alicia Nadasafa dengan NIM akhir 087. Oke, saya Ismail Faruqi dengan NIM akhir 092. Saya Astrela Syedira Ramadante dengan NIM akhir 094. Nama saya Rafkan Gibsa Rasidi dengan NIM akhir 117. Saya Nafalisha Mohono dengan NIM akhir 119. Baik, terima kasih rekan-rekan. Baik, mari kita mulai ke pembahasan pertama mengenai latar belakang urgensi IoT di sektor maritim. Baik, mengapa IoT dibutuhkan di industri pelayaran? Jika kita melihat fakta industrinya, transportasi laut adalah urat nadi perekonomian dunia. Sekitar 80% perdagangan global atau setara dengan 9,6 miliar ton kargo diangkut melalui jalur laut setiap tahunnya. Namun, di balik angka raksasa tersebut, industrinya menyimpan tantangan sistemik. Pertama, rantai pasok logistik masih sangat terfragmentasi. Data bergerak terputus dari pabrik, pelabuhan, hingga ke kapal. Sifat kapal yang terisolasi di tengah laut berminggu-minggu membuat komunikasi dengan daratan sangat terbatas. Bahkan, survei mencatat hanya 56% kru yang memiliki akses komunikasi instan. Maka dampaknya sangat fatal. Visibilitas menjadi rendah, risiko kerusakan kargo, terutama kargo sensitif, itu meningkat tajam, dan operator darat selalu terlambat dalam mengambil keputusan strategis yang datanya tidak real time. Begitu. Boleh dilanjutkan? Oke, terima kasih Rafif. Nah, masuk ke studi kasus berangkat lahan fragmentasi dan isolasi kapal tadi, sebuah platform bernama Maritma ICT Cloud. Secara konsep, cloud ini adalah platform IoT berbasis cloud yang berfungsi sebagai agregator raksasa. Sistem ini mengintegrasikan seluruh perangkat on asset seperti sensor, mesin kapal, GPS, hingga sensor suhu pada kontainer ke dalam suatu jaringan data terpadu yang bisa diakses dari darat. Outcome atau hasil diharapkan dari sistem ini sangat masif, yaitu operator logistik mendapatkan monitoring kargo secara real time, efisiensi bahan bakar dapat dioptimalkan, keamanan kargo berpendingin dan atau river terjamin, dan tentunya pergeseran budaya kerja menjadi data-driven decision making. Bisa di next selanjutnya. Nah, masuk ke tujuan analisis untuk mengevaluasi keyakinan adopsi teknologi Maritime ICT Cloud tersebut. Dari kacamata manajerial, presentasi kami hari ini adalah akan berfokus pada 4 tujuan analisis. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi current state atau kondisi sistem saat ini secara faktual. Lalu yang kedua membedah faktor internal dan eksternal menggunakan analisis metrik SWOT atau SWOT. Dan yang ketiga itu merancang blueprint arsitektur teknologi secara konseptual. Dan yang keempat, menghitung estimasi kelayakan anggaran melalui pembagian investasi CAPEX dan OPEX. Selanjutnya untuk analisis kondisi saat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Ismail. Oke, baik. Terima kasih Saudari Alicia. Selanjutnya di current state assessment as is. Ya. Oke, mengacu pada kerangka arsitektur enterprise, kita harus melihat baseline atau kondisi as is dari perusahaan pelayanan konvensional. Bisa dilihat dari tabel. Dari aspek supply chain, data logistik masih terpisah di setiap tahapan atau siloed data. Dari segi monitoring kargo, pengawasan suhu kontainer sangat bergantung pada inspeksi manual oleh kru. Kemudian sehingga respons jika terjadi kerusakan kargo pasti lambat gitu. Kemudian konektivitas kapal darat belum terintegrasi, yang mana data mesin hanya tersimpan di lokal di kapal. Ditambah lagi keterbatasan akses komunikasi bagi kru memotong potensi aliran informasi operasional tambahan. Secara kumulatif, current state ini berujung pada biaya operasional yang sangat membengkak dan minimnya visibilitas bisnis. Terus mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya analisis strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Berpijak dari kondisi as is sebelumnya,
kami memetakannya ke dalam analisis SWOT. Dari sisi internal kekuatan atau strength, adopsi sistem ini adalah adanya volume data existing yang besar dan justifikasi bisnis yang kuat dari kargo bernilai tinggi, yang bisa diubah menjadi kemampuan predictive maintenance dan integrasi data real time. Namun kelemahannya atau weakness-nya di sini adalah transisi yang menuntut CapEx atau belanja modal yang tinggi, ketergantungan pada legacy sistem lama, dan fakta bahwa konektivitas di tengah laut masih harus bergantung pada satelit. Dari sisi eksternal, peluangnya atau opportunity terbuka sangat lebar lewat ekosistem smart shipping dan kematangan teknologi arsitektur IoT, 5G, serta inovasi cloud computing. Namun, ancamannya atau threat-nya tidak bisa diabaikan, mencakup risiko serangan siber atau cyber attack akibat koneksi yang semakin terbuka, regulasi yang dinamis, serta keterbatasan bandwidth jaringan di laut lepas yang bisa mengganggu return of investment atau ROI. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Estrella. Oke, terima kasih Ismail. Melanjutkan apa yang dipaparkan oleh Ismail, dari keempat kuadran SWOT tersebut, kita dapat merumuskan beberapa strategi interaksi seperti SO, WO, ST, dan WT. Namun, temuan analitis kami menyimpulkan bahwa strategi prioritas jatuh pada kuadran WO atau weakness opportunity. Kenapa demikian? Karena isu terbesar perusahaan saat ini adalah kelemahan internal berupa fragmentasi sistem dan ketiadaan platform terpadu. Untuk menutup kelemahan fatal tersebut, perusahaan harus secara agresif menangkap peluang dari teknologi IoT maritim yang saat ini sudah sangat matang di pasar. Implementasi yang disarankan adalah mengintegrasikan legacy system yang sudah ada ke dalam ekosistem maritim ICT Cloud secara bertahap melalui skema pilot project, guna menekan resiko kegagalan. Mungkin boleh di next. Selanjutnya ada slide blueprint implementasi maritim ICT Cloud. Jadi untuk mewujudkan strategi tersebut, kami merancang blueprint implementasi yang mengacu pada 5 lapisan arsitektur Internet of Ships. Yang pertama ada layer 1 device, merupakan komponen on asset di lapangan meliputi pemasangan GPS engine sensor, fuel sensor, dan sensor suhu pada river atau kontainer berpendingin. Yang kedua ada layer 2 connectivity, yaitu arsitektur jaringan hybrid menggunakan IoT gateway, jaringan 5G saat di pesisir atau pelabuhan, dan satelit saat di laut lepas. Selanjutnya ada layer 3 Maritime ICT Cloud. Jadi ini tuh otak dari sistem ini, jadi menggunakan arsitektur multi-region fog cloud agar latensi dan paket loss tetap rendah meski kapal berada di belahan bumi manapun. Ini mencakup integrasi data, analitik, dan cloud storage. Yang keempat ada application, jadi lapisan antarmuka software seperti fleet monitoring, cargo tracking, dan sistem alert dini. Terus ada layer kelima yaitu stakeholder, jadi pengguna akhir layanan yakni operator, manajemen, otoritas pelabuhan, hingga customer. Selanjutnya mengenai roadmap waktu akan dibahas oleh Raka. Ya, terima kasih Astrela. Karena proyek enterprise IoT melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak yang masif, implementasi tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kami merancang roadmap dengan timeline 24 bulan yang terbagi ke dalam 4 tahap. Di mana tahap pertama dimulai dari bulan 0 hingga bulan 6, fokus pada asesmen kondisi sistem awal dan tahap procurement atau pengadaan infrastruktur fisik seperti sensor dan perangkat satelit. Di tahap kedua, dimulai dari bulan ke-6 hingga ke bulan ke-12, mulai melakukan instalasi dan integrasi jaringan. Fase ini krusial karena kita menjalankan pilot testing hanya pada sebagian armada pencontohan, bukan keseluruhan armada. Untuk tahap ketiga, dimulai dari bulan ke-12 hingga bulan 18, mulai menaikkan skala kapabilitas sistem ke arah predictive maintenance, memberikan training ke staff, dan sinkronisasi data dengan sistem otoritas pelabuhan. Untuk tahap keempat, dimulai dari bulan ke-18 hingga bulan ke-24, optimalisasi algoritma AI untuk analitik tingkat lanjut dan evaluasi menyeluruh sebelum sistem ini distandarisasi ke seluruh kapal perusahaan. Boleh dilanjut? Tentu arsitektur dan roadmap yang ambisius membutuhkan perhitungan budget yang logis. Mengikuti kerangka bisnis case IoT, kami membelah investasi menjadi 2. Pertama, CapEx atau belanja modal yang merupakan biaya tetap 1 kali untuk pengadaan sensor IoT, gateway, perangkat satelit kapal, biaya setup cloud, dan training awal. Kedua, OPEX atau belanja operasional
yang akan berjalan terus-menerus, meliputi biaya langganan cloud, langganan bandwidth, satelit per bulan, pembaruan software, dan technical support. Estimasi total investasi awal diperkirakan mencapai sekitar 3,1 miliar rupiah untuk satu siklus pilot project kapal dengan spesifikasi penuh. Angka ini terlihat besar dibuka, namun operasional armada dalam jangka panjang melalui efisiensi bahan bakar dan pencegahan kerusakan mesin kritis. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Selanjutnya itu manfaat implementasi. Mewujudkan dari sisi bisnis apa sebenarnya nilai nyata dari investasi 3,1 miliar tadi terdapat 6 pilar. Manfaat yang akan didapat perusahaan, supply chain, visibility, rantai logistik yang sebelumnya gelap dan terfragmentasi, kini transparan sebenarnya. Terkait efisiensi, rute dan konsumsi bahan bakar kapal lebih efisien berkat pemantauan kontrol mesin, real time monitoring. Pihak barat bisa melihat status kapal dan itu juga konektivitas bukan hanya untuk mesin, tapi menjamin akses komunikasi dan kecuali perlu di tengah laut. Predictive maintenance menunjukkan budaya perawatan mesin dari reaktif atau menunggu rusak menjadi prediktif. Data driven decision making segala keputusan develop menjadi ini divalidasi oleh metrik dan data yang solid. Selanjutnya, kesimpulan bagian penutup presentasi kami melakukan beberapa temuan utama bahwa industri pelayaran mutlak membutuhkan investasi digital untuk mengatasi fragmentasi operasional dan kelemahan konektivitas di laut. Solusi maritim ICT Cloud menawarkan ekosistem 5 lapisan dan terbukti mampu mengubah ruang gelap logistik menjadi data yang bisa dianalisis meskipun membutuhkan komitmen capex yang cukup besar dan latihan transformasi yang panjang hingga 24 bulan. Return of investment-nya sangat menjanjikan lewat efisiensi jangka panjang. Rekomendasi dari kelompok kami, eksekusi jangan dilakukan serentak, melainkan secara bertahap. Gunakan estimate pilot project pada kapal tertentu untuk mengevaluasi stabilitas jaringan cloud dan akurasi sensor. Sebelum implementasi dibutuhkan secara penuh ke seluruh aset perusahaan. Selanjutnya, demikianlah paparan komersif dari kelompok 6 mengenai analisis implementasi maritim ICT Cloud. Harapan kami, analisis teknis dan manajerial ini dapat memberikan perspektif yang berguna. Kami kembali ke forum. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.